Kami mahasiswa dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di kesempatan ini kami akan membahas tentang rencana bisnis kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya sendiri Ariance Rambujola Piras dengan NIM 2220005. Dan saya Nusrin Lapu Kaninggoru dengan NIM 2220008. Saya Arlen Sivin CKK dengan NIM 2220006. Saya Yun Siombing dengan NIM 2220007. Saya Carlos Edison Arilogo dengan NIM 2220002. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang bisnis plan yang sudah kami buat dan kami rancang, ide kewirausaha di bidang edupreneurship. Adapun yang menjadi latar belakang, di zaman yang semakin canggih, berbagai hal bisa dijadikan peluang usaha menjanjikan yang dapat menghasilkan banyak pundi-pundi rupiah, termasuk di bidang pendidikan. Pasalnya, kebutuhan akan pendidikan akan terus diminati oleh banyak orang. Selain itu, tak banyak pihak yang terjun ke bisnis pendidikan, tapi lebih memilih menjalankan bisnis di bidang lain seperti kuliner, fashion, atau kosmetik karena dianggap lebih menguntungkan. Padahal kenyataannya bisnis pendidikan sangat bisa memberikan keuntungan besar. Seperti diketahui, kalau setiap orang mulai dari anak-anak hingga orang tua selalu membutuhkan barang atau jasa untuk menambah wawasan dan pengetahuan, terlebih jika mereka tengah menempuh pendidikan tertentu. Berbagai produk dan layanan pun bisa kamu pilih untuk meraup banyak keuntungan di bisnis pendidikan. Kamu hanya perlu cermat memilih peluang usaha yang tepat agar keuntungan yang dihasilkan dapat maksimal. Kemudian kita masuk alasan membuka usaha taman belajar. Adapun alasan kami membuka usaha taman belajar karena bisnis kami tentang taman belajar adalah sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menambah waktu belajar siswa di tengah PPKM. Kemudian bisnis pendidikan menguntungkan karena memiliki aspek sosial. Yang berikutnya ingin meningkatkan minat masyarakat Sumba dalam hal membaca. Kemudian ingin memajukan kualitas sumber daya manusia Sumba dari membaca. Dengan melihat situasi pandemi COVID-19, banyak sekali aspek yang berpengaruh karena dampak dari virus ini. Dalam dunia pendidikan, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang sangat banyak, seperti banyaknya sekolah di dunia ditutup untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tak terkecuali dunia pendidikan yang dilakukan secara daring sehingga pemahaman siswa kurang karena tidak memahami materi dan juga karena kurangnya penjelasan dari guru. Salah satunya faktor yang membuat siswa jenuh adalah belajar online. Kemudian dengan adanya usaha taman belajar, maka akan membantu siswa dalam belajar secara mandiri dengan dihadirkan beberapa buku alat tulis dan tempat yang nyaman sehingga menarik minat siswa. Bukan saja bergantung pada masa pandemi, tetapi taman belajar sangat dibutuhkan jika pemasarannya sangat baik. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan pemasaran yang baik, fasilitas yang baik untuk menunjang kesuksesan usaha dari bisnis yang kami buat. Selanjutnya saya akan membahas tentang analisis SWOT, di mana setiap kegiatan untuk memulai usaha harus mengukur kemampuan terhadap lingkungan atau pesaing, yaitu melalui analisis SWOT. Nah, kelebihan usaha adalah yang pertama ada penyediaan bimbel, yang kedua perpustakaan, yang ketiga penyediaan buku yang berkualitas, yaitu buku fiksi dan non-fiksi, dan yang keempat menyediakan bimbingan belajar secara gratis. Kelima,
Usaha ini bisa dinikmati oleh semua orang, tidak ada syarat khusus untuk menikmatinya, atau tidak ada perbedaan usia, gender, agama, ataupun kelas sosial. Dan yang terakhir, buka sampai jam 10, rentang waktu yang lebih lama dibandingkan yang lain. Dan kelemahannya yaitu yang pertama, berkurangnya peminat akibat masa pandemi, yang kedua, berkurangnya jumlah buku, yang ketiga, belum ditemukannya tempat usaha yang sesuai di Sumba Timur, yang keempat, perlu tempat yang luas dikarenakan sebagai sarana belajar, dan yang kelima, koleksi buku-buku yang kurang lengkap. Sementara peluang usaha yang didapatkan yaitu ada, yang pertama, tempat usaha terletak di tempat yang strategi, dan yang kedua, biaya yang diberikan mudah dijangkau dan bersahabat, dan yang ketiga, sedikitnya pesaing, yang keempat, usaha serupa belum ada di Sumba Timur, dan yang kelima, sebagian penduduk Sumba Timur adalah pelajar dan mahasiswa, sehingga target konsumen lumayan besar. Sementara menjadi ancaman adalah hampir semua pengetahuan bisa didapatkan di internet, sehingga banyak pelajar dan mahasiswa mencari tugasnya melalui media internet, sehingga minat untuk belajar melalui buku menurun. Selanjutnya kita akan masuk ke pada pembahasan bab 2, business plan. Profil usaha. Yang pertama itu jenis usaha. Jenis usaha yang akan dirintis yakni taman bacaan atau peminjaman buku dan bimbingan belajar atau matematika. Taman bacaan diperuntukkan bagi semua kalangan usia dan bimbingan belajar untuk SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat. Tersedia pula berbagai jenis buku yang berkualitas dan terpercaya. Yang kedua, nama usaha. Nama usaha yang akan kami rintis adalah Taman Belajar. Yang ketiga, manfaat usaha. Adapun manfaatnya di bidang ekonomi, usaha Taman Belajar ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapatkan cukup besar. Kami menawarkan jasa sewa buku dan bimbel untuk masyarakat sekitar Sumba Timur dengan harga yang terjangkau, namun kualitas buku dan pengajar yang terbilang cukup baik. Adapun manfaat sosial bagi pemilik, dengan melihat peluang ini diharapkan usaha ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar lewat sewa buku dan bimbel yang stabil setiap harinya. Keuntungan yang didapatkan oleh pemilik usaha yaitu dapat menjadikan pengalaman sebagai berbisnis, serta dapat menjadikan pembelajaran dalam menjalankan bisnis-bisnis lain yang lebih besar. Bagi masyarakat, dengan adanya taman belajar ini dapat menjadikan alternatif bagi masyarakat khususnya peserta didik, menambah wawasan dan mengurangi penggunaan gadget secara berlebihan. Selain itu juga secara tidak langsung dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena apabila usaha ini telah berkembang, maka membutuhkan tenaga kerja untuk membantu dalam kelancaran usaha. Visi misi dan tujuan usaha. Yang pertama, visi. Visinya Taman Belajar itu untuk menjadikan Taman Belajar sebagai wadah untuk menambah minat dan wawasan bagi masyarakat khususnya peserta didik di Sumba Timur. Misinya kita itu ada dua. Yang pertama, memberikan kualitas buku yang terbaik. Yang kedua itu memberikan pelayanan yang terbaik. Tujuan usaha dari Taman Belajar kami itu ada 3. Yang pertama, memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang kedua, ada menambah pengalaman kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. Yang ketiga itu ada menambah pengalaman, ilmu pengetahuan dan berwirausaha. Yang terakhir itu ada mewujudkan kemampuan dalam berwirausaha untuk meningkatkan diri dalam berwirausaha. Sekarang kita masuk pada rancangan kebutuhan modal usaha. Untuk mengawali sebuah proyek usaha sangat dibutuhkan manajemen yang baik. Untuk pengolahannya dari awal dijalankan usaha sampai pada proses berjalannya usaha. Nah, untuk rekapitulasinya dapat dilihat pada tabel. Yang nomor 1 itu ada kebutuhan. Nah, di kebutuhan itu modal itu investasi awal, dan yang kolom kedua itu ada jumlah modal. Investasi awal itu yang pertama bahan bakar 2 liter itu digunakan dalam per hari, itu 1 hari 1 liter.
Nah, jumlah modal yang digunakan atau biayanya itu 20.000. Nah, 1 liter kan 10.000. Yang kedua itu konsumen. Nah, untuk konsumen 2 orang ini biaya itu 40.000. Yang kedua kita masuk pada modal pembelian aktivitas tetap. Adapun aktivitas tetap itu yang pertama itu meja dan kursi. Nah, biaya yang digunakan itu sebesar 240.000. Nah, situ yang kedua lokasi, biaya yang digunakan itu 250.000. Rak buku itu biaya yang digunakan 160.000. Pena biaya yang digunakan itu 30.000. Buku biaya yang digunakan itu 200.000. Buku bacaan biaya yang digunakan itu 2 juta rupiah. Adapun total modal yang dibutuhkan di sini itu sebesar 2.940.000 rupiah. Sekarang kita masuk pada modal kerja. Dalam hal ini sangat berpengaruh pada kesuksesan suatu usaha jika berjalan nanti, sehingga direncanakan untuk persoalan ini, yaitu yang pertama, kebutuhan tenaga kerja. Adapun tenaga kerja dalam hal ini diusulkan 4 orang yang semuanya adalah pemilik modal usaha. Yang kedua itu pembayaran rekening listrik. Pembelian ini diambil dari laba yang digunakan sehingga anggarannya dapat disesuaikannya nanti. Kita masuk pada rekapitulasi investasi yang digunakan untuk usaha ini. Yang pertama itu modal usaha untuk membangun usaha ini itu biayanya sebesar 3 juta rupiah. Yang kedua itu modal yang terkumpul dari 6 orang itu sebesar 3.500.000 rupiah. Untuk memenuhi kebutuhan modal awal, maka dilakukan peminjaman ke pihak lain, dilakukan permohonan pinjam modal awal di orang tua dan sahabat masing-masing. Kita masuk pada sumber daya manusia dan customer service. Ini merupakan titik inti dari bisnis taman belajar dengan memiliki SDM yang siap menghadapi perputaran ganasnya persaingan dalam dunia pendidikan. Maka disiapkan SDM multi talenta dan kepekaan tinggi. Sumber daya manusia ini perlu ditekankan mengenai prosedur standar dalam menjalankan bisnis taman belajar. Prosedur kerja, instruksi kerja yang benar, maka akan mengamankan bisnis. Karena bisnis taman belajar salah dalam mengetikkan satu angka saja, maka bisa berdampak kerugian. Misalnya dalam akses alat pembayaran. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya manusia. Dalam bisnis ini akan mempekerjakan 5 pemilik usaha sebagai investasi pertama bisnis ini. Yang pertama, pemanfaatan sumber daya manusia. Dalam bisnis ini akan mempekerjakan 5 pemilik usaha sebagai investasi pertama bisnis ini. Dalam fase taman belajar tidak menentukan struktur organisasi karena sama-sama menjadi penggerak. Di fase kedua, taman belajar membutuhkan struktur organisasi sebagaimana biasa organisasi lainnya, seperti manajer utama, sekretaris, bendahara, dan anggota. Kedua, kualitas sumber daya yang dibutuhkan. Kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah yang pertama, disiplin, kedua, konsisten, ketiga, berperilaku baik, dan keempat, skill atau kemampuan di bidangnya. Sekarang kita masuk pada pasar pemasaran dan strategi pemasaran. Yang pertama itu analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama yang kita lakukan itu kita target lokasi usaha ini di tempat yang strategis seperti di dekat kampus dan kos-kosan yang menguntungkan. Tempat-tempat tersebut banyak dilewati mahasiswa, peserta didik dan juga masyarakat. Yang menjadi target utama pasar kami yaitu mahasiswa dan siswi dari jenjang SD sampai SMA. Yang kedua itu sasaran konsumen. Dalam menjalankan usaha ini kami menyasar semua kalangan masyarakat dengan fokus utama mahasiswa dan siswa. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk meminjam buku yang kami tawarkan karena harga yang kami berikan cukup murah. Bagi semua kalangan, harga yang kami tawarkan yaitu sebesar Rp2.000 per buku. Yang kedua itu strategi pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan adalah yang pertama, media banner. Teknik ini merupakan teknik promosi yang cukup sederhana serta tidak memerlukan banyak biaya. Cukup dengan memasang banner di dekat lokasi usaha untuk mempromosikan usaha, sehingga secara tidak langsung semua masyarakat sekitar akan
sehingga secara tidak langsung semua masyarakat sekitar akan mengetahui usaha kami. Dan apabila usaha kami sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang tua untuk belajar di taman belajar. Orang lain, orang tua. Ulang. Ulang sedikit. Dan apabila usaha kami sudah diketahui dan disukai, maka konsumen tersebut akan memberitahukan kepada orang lain untuk belajar di taman belajar. Berikutnya itu, memanfaatkan media internet. Selain menggunakan banner, maka promosi juga dapat dilakukan dengan menggunakan media internet. Internet seperti dapat melalui Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan internet. Selanjutnya kita masuk ke dalam analisis kelayakan usaha dan pesaing, di mana usaha ini layak dijalankan karena sangat membantu masyarakat, apalagi di era pandemi sekarang yang semua hal serba daring. Dan adanya usaha ini mampu membantu masyarakat, terlebih peserta didik yang kesusahan dalam memahami materi, karena taman belajar ini menyediakan berbagai kebutuhan, terlebih di bidang pendidikan. Usaha ini memberikan transformasi yang dapat membantu masyarakat. Ya, kita masuk pada pemanfaatan teknologi di era digital. Yang pertama itu melakukan promosi secara digital di medsos. Yang kedua, melakukan pembelian buku secara online. Saat ini bisnis online Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Bisnis online tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun juga layanan jasa, seperti perbankan yang memperkenalkan teknik e-banking. Melalui teknik e-banking, pelanggan dapat melakukan kegiatan seperti transfer uang, membayar tagihan listrik, air, telepon, internet, pembelian pulsa, pembayaran uang kuliah, dan lain sebagainya. Menurut Indonesia Banking Survey 2017, industri perbankan di Indonesia melakukan transformasi bisnis dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Oke, selanjutnya kita masuk pada perlindungan usaha. Cara melindungi usaha yaitu salah satu cara atau strategi kita dalam menjaga ataupun melindungi usaha yang kita jalankan agar terhindar dari resiko kerugian atau sebagainya. Maka hal yang dapat kita lakukan yaitu meminimalkan risiko tersebut agar tidak menyebabkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan terhadap usaha yang kita jalankan, baik jiwa maupun harta yang terkandung di dalamnya. Maka kita perlu memberikan payung perlindungan. Payung ini akan mampu menggantikan secara maksimal atau resiko kerugian yang akan diderita. Tanpa payung perlindungan, kita tidak akan mendapat pergantian apapun atau dengan kata lain, benar-benar rugi total. Payung perlindungan untuk melindungi usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama itu menetapkan prosedur dan tata tertib kerja. Dengan mematuhi dan melaksanakan semua prosedur dan tata tertib kerja secara disiplin oleh seluruh karyawan, kemungkinan terjadi kesalahan yang dapat diperkecil. Hal ini berarti dapat meminimalkan risiko kerugian. Yang kedua yaitu penyediaan alat pengamanan. Pengusahaan hendaknya menyiapkan alat bantu bagi seluruh karyawan agar bila terjadi sesuatu, fungsi alat ini dapat melindungi karyawan dan harta perusahaan dari risiko kerugian. Misalnya, perusahaan perlu menyediakan alat pemadaman kebakaran. Yang berikutnya, meminta pertanggungjawaban perusahaan asuransi. Perusahaan hendaknya mengasuransikan karyawan, harta, dan seluruh kegiatan perusahaan kepada pihak asuransi tertentu. Kita masuk pada bab 3 yaitu kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah untuk memberikan waktu lebih bagi siswa untuk belajar dan juga untuk meningkatkan aspek-aspek sosial serta minat masyarakat Sumba untuk belajar dan sumber daya masyarakat Sumba. Dan yang menjadi kunci dari usaha ini adalah kelengkapan sarana dan prasarana, kelengkapan mengajar dan belajar, bahkan penyediaan buku yang lengkap sebagai pendukung serta buku cerita yang menarik. Selain penyediaan
Penyediaan atribut tersebut, pelayanan yang fleksibel juga sangat dibutuhkan hingga pelanggan merasa betah. Kedua yaitu saran. Dalam mendirikan suatu usaha, kita harus memperhatikan dan menganalisis kebutuhan usaha yang kita tekuni, kemudian membuat anggaran yang pas dengan modal usaha awal yang kita miliki. Dan sebagai anak muda generasi bangsa, kita harus bisa dan mampu bersaing dengan baik dan positif di bidang kewirausahaan. Ya. Jadi sekian dari pembahasan tentang rencana bisnis kami ucapkan terima kasih. Shalom.